Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita memasuki hadis 434 ya, Ar-Rabi wa Thalathun. Hadis ini cerita tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti akan kita lihat itu tugas siapa itu. Sebagian mengatakan itu tugas MPU. Ini tugas MPU. Kita akan lihat nanti tugas siapa amar ma'ruf nahi mungkar itu. Jadi hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini artinya hadis ini didengar langsung oleh Abi Sa'id Al-Khudri tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum mungkaran, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran. Ini ada pertanyaan, kalau tidak melihat, ini ada dalam syarah kalau tidak melihat tapi mengetahui dan meyakini tempat itu adalah tempat maksiat, apakah sama dengan hadis ini? Imam Nawawi mengatakan sama. Seorang yang tahu di situ ada maksiat tetapi tidak mau merubah maksiat, seseorang yang yakin di situ ada maksiat tetapi tidak mau merubah maksiat, maka dia termasuk dalam kategori hadis ini. Tapi sebahagian mengatakan ini hadis ini berkaitan tentang ra'yul ain, melihat dengan mata, bukan mengetahui, tidak. Melihat dengan mata kemungkaran, maka harus dirubah kemungkaran itu. Kemungkaran itu bagaimana? Apa itu mungkar sebenarnya? Kalau di dalam beberapa literatur kitab, termasuk kitab hadis, kitab tafsir dan lain sebagainya, ma angkarahur rasul wa ma angkarahullah. Apa yang diingkari oleh Rasulullah dan diingkari oleh Allah itu mungkar namanya. Satu. Yang kedua, ma angkara bihi al-jami' wattafaqa bihi. Suatu kemungkaran yang sudah disepakati oleh ijtihad ulama menurut Al-Quran dan hadis. Kalau ini tidak boleh. Tidak boleh mungkar itu kesepakatan sendiri, itu tidak boleh. Tidak boleh itu. Menurut saya, hanya menurut saya dalam hukum. Harus menurut Al-Quran dan Sunnah. Harus menurut ijtihad. Ulama sudah berijtihad kalau ini hukumnya begini. Jadi tidak boleh menurut saya ini mengganggu sekali, menurut saya ini mengganggu, ini mungkar. Mungkar menurut kita, menurut orang lain tidak mungkar ya. Kemudian kita dalam masalah masalah mungkar, kita harus melihat dulu. Tidak boleh kita langsung menghakimi orang yang tidak puasa di bulan Ramadan itu kemungkaran. Waktu lihat orang hana puasanya kayak pupuk mungkar, tidak boleh dulu. Bisa saja dia sakitnya, bisa saja dia dalam perjalanan. Karena seorang dalam perjalanan itu dibolehkan untuk berbuka puasa. Tapi kalau mau puasa pun tidak ada masalah. Maka tidak boleh ketika harus tabayun dulu. Ketika lihat orang lain tidak puasa, langsung mencegah kemungkaran. Ini dulu, dilihat dulu, tabayun dulu. Orang ini mungkin sakit, maka orang yang sakit dibolehkan tidak berpuasa, tetapi harus mengqadha. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, begitu urgen sekali masalah amar ma'ruf nahi mungkar.
Sehingga Allah mengatakan di dalam surah An-Nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hati-hati orang yang mereka itu menyalahgunakan, mereka itu bertolak belakang, mereka itu tidak patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah kampung ada kemungkaran, kita diam saja. Hati-hati, kampung itu akan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita lihat bagaimana cara mencegah kemungkaran. Apakah dengan mulut saja atau bagaimana caranya? Antusibahum fitnah. Kalau kita tidak mencegah, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita penuh dengan ujian-ujian, kita sedang diuji oleh maksiat itu. Satu. Yang kedua, au yusibahum adzabun alim, atau akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada istilah nanti begini, ya Allah, saya tidak berbuat maksiat, kenapa saya kena juga? Kenapa saya kena azab ya Allah? Di dalam surah lain Allah mengatakan begini, hati-hati kalau ada seseorang berbuat maksiat, kemaksiatan itu bukan menimpa pribadi tetapi menimpa seluruhnya. Ini juga terjadi pada masa Bani Israel. Ada kelompok Ashabus Sabt. Ashabus Sabt, Allah mengatakan kepada Bani Israel, kalian hari Sabtu itu untuk beribadah. Ja ibadah hari Sabtu, baik lain. Get, kata mereka. Kebanyakan mereka itu adalah pelaut, jadi pergi ke laut mancing ikan. Rupanya ketika mereka tidak pergi hari Sabtu, hari lain tidak ada ikan. Yang ada ikan kecuali hari Sabtu. Yauma la yasbitun la ta'tihim, la ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syurra'a. Ketika hari Sabtu ikan banyak datang, ketika hari lain tidak datang ikan. Akhirnya mereka mengatakan, alah hana pupu, apa cara pakiban supaya ikan itu kita dapatkan hari Sabtu itu. Rupanya ada tiga kelompok. Kelompok pertama, mereka itu melakukan maksiat. Artinya apa? Mereka tidak mau mendengar perintah Allah. Kelompok yang kedua, kelompok yang membiarkan saja, alah biarin saja, kan yang diazab mereka, kan yang diazab bukan kita. Yang berbuat maksiat kan mereka, kan bukan kita berbuat maksiat. Kelompok yang ketiga, mereka menasihati kelompok pertama, jangan buat maksiat, nanti diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya ketika mereka diazab oleh Allah, yang diazab adalah kelompok pertama dan kelompok kedua. Kenapa diazab kelompok pertama? Karena dia buat maksiat. Kenapa diazab kelompok kedua? Karena dia membiarkan maksiat. Kenapa kelompok ketiga tidak diazab oleh Allah? Karena mereka sudah memberikan nasihat kepada kelompok pertama untuk tidak berbuat maksiat. Inilah fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, man ra'a minkum mungkaran. Jadi makanya nanti ada pertanyaan begini, hal murad min alima wa illam yara bi'ainihi, apakah masuk juga mengetahui tanpa melihat dengan mata? Jadi dapat informasi, ini nama fiud ini. Ya, kita dapat informasi Pak, dan kita yakin. Kemudian kita tidak berbuat. Apakah termasuk dalam hadis ini? Fayashmulu min ra'yul bi'ainaihi, apakah masuk seperti orang yang melihat dengan kedua matanya? Wa man sami'a bi udhunihi, dan mendengar dengan telinganya, mendengar saja. Fal jawab al awal fayahmilu alaihi, dia termasuk juga. Orang yang sudah mengetahui tetapi tidak berbuat itu juga termasuk. Nanti ada yang mengatakan begini, bagaimana MPU penghanabut berpajuh gaji harum, gaji buta, ada maksiat na orang ilu puntung, apakah hana dicegah? Ada orang buat maksiat, kenapa tidak dicegah? MPU bukan eksekutor Pak, biar salah ngejak kerung tamai kaya ada support, nyokai support kita nyokai Pak. Jadi artinya MPU itu bukan lembaga eksekutor. Eksekutor itu memang sudah ada Pak. MPU itu adalah satu lembaga dengan sama Forkopimda, jadi memberikan nasihat dan tausiah, memberikan nasihat, Pak Wali ini sudah ada maksiat di sini, Pak Wali kalau bisa begini, kirim apa namanya. Jadi lembaga eksekutor itu siapa? Satpol PP nanti datang Pak, atau polisi datang, atau siapa saja, itu lembaga eksekutor.
Jadi MPU bukan eksekutor, bukan eksekutor. Waktu nak mati jawab MPU ajak ke dia, nak urus pegak mati. Jadi bukan datang membawa kayu ya tepak kan, memberikan nasihat. Pergi ke Dinas Syariah Islam, Pak Kepala Dinas, ini dalam wilayah Bapak. Coba Bapak ini sudah ada maksiat, sudah ada ini, sudah ada itu. Beliau koordinasi lagi nanti dengan yang lain. Ya, Pak. Jadi maknanya kalau kita diam saja tidak berbuat dan MPU mengeluarkan tausiah. Ada sudah banyak tausiah, ratusan sudah tausiah. Ini yang salah siapa? Ya, Pak. Yang salah siapa? Makanya dalam mencegah amar ma'ruf nahi mungkar, waktu sedang duduk mati bahaya MPU deh. Mencegah nahi mungkar, ini kata Imam An-Nawawi, itu lil jami, untuk semuanya, Pak. Kita personal ya, untuk menjalankan syariat. Syariat itu apa? Kita mau syariat nak duduk Pak. Dan yang syariatnya pu le, kita yang syariatnya pu syariat. Pokoknya syariat ini, Pak. Syariat dia mengatakan cari up, Pak. Ya minta up itu nak, Pak. Jadi syariat kullu ma takallafa bihi ilal abdi fahuwa syariah. Setiap sesuatu yang dibebankan kepada seorang hamba itu syariat namanya. Syariat untuk salat, syariat bayar zakat, syariat ini, syariat itu. Ketika seorang melanggar syariat, nya hanai semayang, nya dajak kena Pak. Tak pegah ada. Nyo kawate semayang, jak dajak semayang. Nya ni, Pak. Jadi kon preh alah preh Satpol PP. Prehnyo preh polisi bahja, preh daripada WH naupu, nak terus WH lo. Tak telpon WH nak urus semayang. Kita juga berhak, Pak. Tetapi mereka itu adalah lembaga eksekutor. Ya, lembaga eksekutor. Perlu kita pahami. Ada yang eksekutor, ada yang konseptor. Maka MPU itu konseptor, bukan eksekutor, jangan salah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Ini sebuah kalimat jawab syarat. Ini namanya jumlah syartiyah. Kalau melihat maksiat. Kalau tidak melihat, bek mita-mita, bek mita-mita. Kalau melihat maksiat dan mengetahui maksiat dan kita yakin ada maksiat, ya nih, Pak, baru harus dirubah. Ini namanya fa jawab, jawab syartiyah. Man ini man syarat. Kalau kamu lihat, kalau kamu tahu, kalau ada laporan dari masyarakat, falyughayyirhu biyadi. Robahlah dengan tanganmu. Ini lam taukid namanya, Pak. Lam taukid yang dimulai dengan fa jawab, falyughayyirhu biyadi. Robahlah dengan tanganmu. Bagaimana robah dengan tangan, Pak? Ini ada beberapa pemahaman. Yang pertama, makna hakiki. Apa makna hakiki? Tajak katanya jak ngejarau laju, Pak. Tak tarik laju uruh nak sembahyang. Satu. Yang kedua, menulis bil kitabah. Nyo menyota pegang dengan bapa nak mungkin, Pak. Kita ngomong dengan mulut nak mungkin. Ya ni, Pak. Jadi bagaimana caranya? Kita nulis, Pak. Kita nulis di apa namanya, di majalah, kita nulis di koran-koran, kita nulis atau maklumat atau tempel dan lain sebagainya. Ini pemahaman pertama. Pemahaman yang kedua, yadun itu diterjemahkan sebagai makna kinayah. Yadun ini maknanya apa? Kekuasaan. Maka semasa ada kekuasaan, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan. Nyan menyo katanya tajak. Kita pergi ke kedai kopi yang ketika azan Jumat masih duduk di situ, tajak katanya orang, Pak. Coba bapak-bapak, coba ini pergi pegang. Bapak siapa? Sodron. Siapa bapak? Ya weh juga deh, yueh, Pak. Tapi kalau yang datang itu adalah pejabat, coba sudah bisa. Bapak siapa? Lon wali kota dino. Menyohana je cik lon tarik izin, Pak. Nyampai yang pelung Pak. Jadi maknanya kekuasaan itu diterjemahkan juga dengan bilyad. Jadi falyughayyirhu biyadi. Maka gunakanlah kekuasaanmu untuk bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Anta ja'ala dunya safinatan limaksudihal akhirah. Jadikanlah fasilitas dunia, termasuk jabatan, termasuk harta, termasuk profesi kita, untuk apa? Untuk bisa mendapatkan akhirat. Jadi jangan lalai ke jabatan mentong, lalai ke jabatan, akhirat tak dapat. Maka supaya dapat dua-dua, maka manfaatkanlah dunia ini untuk wujud mencapai akhirat. Maka selalu saya ulang-ulang begini, nikmat itu kan dua. Ada nikmat muqayyad, ada nikmat mutlak. Nikmat muqayyad
seorang itu diberikan nikmat oleh Allah karena tergantung dengan yang lain. Kita masih diberikan hidup, maka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mati, nikmat dunia tidak ada lagi, Pak. Kita ada jabatan ketika kita masih hidup. Ketika meninggal, jabatan hanali, harta hanali, tepuh hanali. Ini nikmat muqayyad namanya. Nikmat yang terhubung dengan yang lain. Itu nikmat muqayyad. Kita bisa menguasai harta, ada jabatan karena masih hidup. Ketika sudah meninggal nggak ada lagi. Kita bisa hebat 5 tahun saja. Setelah 5 tahun pemilihan lagi, apakah terpilih atau tidak terpilih? Artinya muqayyad ini kita masih terhubung dengan yang lain. Tetapi kalau meninggal dunia sudah putus ini, Pak. Ini nikmat muqayyad namanya. Kemudian ada satu lagi nikmat mutlak. Nikmat mutlak, nikmat yang terus abadi bersama kita. Itulah nikmat ketika seorang dimasukkan ke dalam surga. Makanya manfaatkanlah nikmat muqayyad ini untuk bisa mendapatkan nikmat mutlak. Gunakanlah fasilitas dunia ini untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ketika kita meninggal dunia, dua-dua kita dapat. Nikmat muqayyad dapat, nikmat mutlak juga dapat. Kalau kita lalai dengan nikmat muqayyad saja yang dapat, mutlak tidak dapat. Ya, nama. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Falyughayyirhu biyadi. Makanya kita harus melihat dulu. Jadi objeknya itu siapa? Jadi bukan berarti mungkar itu yang kita pungkiri secara pribadi. Contoh, Nabi Yakub alaihissalam, beliau mengatakan begini, ini onta ini haram untukku. Ya, nampak, onta haram untukku. Nabi Yakub tidak pernah mengatakan onta ini haram untuk kalian, tidak, tapi onta haram untukku. Kenapa? Saya alergi kena onta. Rupanya Bani Israel menyikapi pernyataan Nabi Yakub alaihissalam sehingga diambil pernyataan Nabi Yakub dimasukkan ke dalam Taurat. Apa kata Bani Israel? Kalian tidak boleh makan onta karena onta haram. Setiap mereka mendatangi orang yang makan onta, langsung ditarik. Kenapa? Ini amar ma'ruf, nak boleh makan onta. Kenapa Nabi Yakub tidak makan onta? Ini hal pribadi, hal pribadi. Inilah yang membuat Bani Israel itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tanda kutip, bukan semuanya, tidak. Termasuk Yahudi, Pak. Yahudi meyakini kalau onta itu haram, maka tidak makan onta. Kenapa? Karena kakek-kakeknya Nabi Yakub alaihissalam tidak makan onta. Jadi mungkar bukan seperti itu, tapi mungkar itu yang disepakati di dalam Al-Quran dan Sunnah dan disepakati oleh para ulama. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Kenapa? Katanya ulama, ya Pak. Kenapa tidak boleh, ya Pak? Karena menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Ya. Oh, ini golput tidak boleh. Kenapa? Karena begini, karena begini. Ayo fatwa, ya Pak. Berikan fatwa. Maka kalau fatwa itu cuma ada di MPU Aceh. MPU Banda Aceh tidak bisa mengeluarkan fatwa. Ini haram, ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak ada hak. MPU Banda Aceh cuma mengeluarkan tausiah. Tausiah itu pun cuma bersifat apa? Bersifat menasihati saja. Ini kalau buat konser harus terpisah, ya, laki perempuan. Hai dengar aku urusan roh je, Pak. Kita sudah memberikan nasihat. Ini nasihatnya begini, nasihatnya begini. Kita tanda tangan lagi, buat materai lagi, Pak. Nanti ketika datang waktu azan, berhenti konsernya. Get katanya, Pak. Teken lom. Siapa yang tanggung jawab ini? Get lom, Pak. Jadi artinya cuma sebatas tausiah saja. Tidak pernah memberikan fatwa, ini haram, ini tidak boleh, tidak. Itu wewenang MPU Aceh. MPU Banda Aceh cuma memberikan tausiah. Kalau ingin buat konser, buatnya seperti ini. Kalau ingin buat keramaian, buatnya seperti ini. Cuma itu saja. Ada suami istri cerai, dakjaknya, Pak. Tidak memberikan fatwa, cuma memberikan nasihat saja. Lebih baik jangan diceraikan istrinya, lebih baik kembali lagi, lebih baik begini. Itu saja, Pak. Ya. Jadi bukan lembaga eksekutor ya, jangan ngenawi tebo ya aja tepok gom. Itu bukan eksekutor, ya, Pak. Nyokai bekem li gom, ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau tidak sanggup dengan tangan itu bisa kita tafsirkan dengan kekuasaan atau dengan tangan langsung atau dengan menulis. Kita tidak sanggup, Pak. Ya.
Bahkan ada dalam satu kaedah usul fiqh itu, kalau mudarat lebih besar daripada manfaat, mudarat lebih besar, lebih baik ditinggalkan dulu, tinggalkan dulu. Ini ada orang main judi Pak, atau apa? Tajak katanya mau tidur Pak. Yang tajak saya tidur, dia kemah nih Pak. Tajak katanya kita ingin mencegah kemungkaran, padahal menurut kita itu kan mungkar Pak. Tetapi mudaratnya lebih besar dibandingkan dengan manfaat. Maka lebih baik dipending dulu. Ya, ini nggak mungkin ini. Ini harus melapor kemari atau lapor ke sana. Atau ada hal lain yang kita lakukan. Atau kita pergi berjamaah. Kalau tidak nanti apa? Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Fa in lam yastati, ini kalau tidak sanggup. Cara pertama. Cara pertama kita sudah bekerja ini tidak sanggup, jabatan tidak ada. Menulis pun menulis membaca bihana tapi gimana menulis Mbak? Nya membaca tan tapi dah gimana menulis Mbak? Kemudian kita cegah engkau dengan apa? Cegah engkau menjaro, nak sanggup juga Mbak. Maka cara yang kedua, fabilisanihi, dengan lidahnya. Dengan lidah bisa saja dengan menyampaikan sesuatu, ya, artinya menyampaikan sesuatu di khalayak ramai, atau kita menyampaikannya begini Mbak, pada orang yang berbuat maksiat itu Mbak. Jadi khalayak ramai begini, ina naurun pegak maksir, naurunnya tak pegah tu. Orang meninggalkan salat itu berdosa, nak pegah Mbak. Di khalayak ramai terus Pak. Ya. Atau kita langsung ke orang itu sendiri Pak. Kita katakan, hanjut dengan sembahyang, mari kita salat. Jadi terserah dia mau dengar atau tidak dengar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kalau kamu dakwahi Abu Jahal, kamu dakwahi Abu Lahab, kamu dakwahi Nadar bin Haris bin Nadar, kamu dakwahi Walid Al-Mughirah, kamu dakwahi As bin Wa'il, dia tidak mau dengar, tak apa-apa, tak ada masalah. Tugas kamu menyampaikan saja, sampaikan saja. Tidak mau berubah ya terserah. Zarni wal mukadzibin, orang yang tidak mau mendengar itu urusan saya ya Muhammad. Maka sebenarnya dalam dakwah itu enak sekali Pak. Enaknya bagaimana? Kita cuma ajak saja, sembahyang. Atau ketika azan kita ketok-ketok pintu apa namanya di kantor Pak. Ya kita tidak usah jauh-jauh saja, tidak usah datang-datang ke rumah orang, di kantor saja Pak. Ketika kita duhur kita ketok, keazan ya Pak. Kita nggak usah ini, jangan ambil pusing. Dia salat atau tidak mau salat, ya terserah dia Pak. Yang jelas kita sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bilisanihi. Kemudian yang ketiga, fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau seandainya dia tidak sanggup juga dengan dua cara, maka dengan hatinya. Bagaimana dengan hati? Apakah hati ini bekerja juga? Apakah hati ini diberikan pahala juga? Iya, kenapa tidak? Hati ini ada dua ibadahnya. Ibadah amali namanya. Satu lagi ibadah niat. Jadi hati ini kerja juga ibadah qauli dan amali. Ya, benar. Ibadah qauli dan amali, ini ibadah hati. Bagaimana ibadah qauli? Ibadah qauli itu itulah akidah. Jadi seorang itu punya akidah berarti hatinya masih bekerja. Dia punya akidah, dia meyakini Allah berarti hatinya masih bekerja. Yang beda pikir hati hanya bekerja Pak. Satu lagi, ibadah hati itu adalah amali. Amali itu apa? Amal. Hati ini rupanya bekerja juga. Bagaimana cara bekerjanya? Al-harakah wan niyah. Dia bergerak dan niatnya juga main. Ini ibadah. Setiap segala sesuatu, hati itu yakin kepada Allah, dia sudah dapat ibadah, dia sudah dapat pahala. Hati ini meniatkan sesuatu, dia sudah dapat pahala Pak. Ini ibadah hati. Maka beda pikir katanya hati hanya ibadah, hati beribadah juga. Hati ini bekerja juga dan dia juga dapat pahala. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, hati itu akan dapat pahala apabila melakukan dua hal. Niatnya dua. Niat itu kan ada 4. Niat yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Hati akan diberikan pahala oleh Allah apabila dia melakukan niat yang ketiga dan keempat. Apabila niat yang pertama dan kedua, jangan pernah harap dapat pahala dari Allah. Ya, mana itunya contohnya? Yang pertama, ini namanya hadisun nafsi. Bisikan-bisikan. Bisikan kepada kita, naurun pegak maksiat ini. Bisikannya apa? Bisikannya. Ada orang buat maksiat di situ, kamu melihat maksiat, kamu cegah saja dia. Ini dibisikan, bisik-bisik. Akhirnya apa? Kita diam saja.
Jadi ini bisikan ini tidak diberikan sanksi oleh Allah, tidak diberikan pahala oleh Allah. Contoh lain lagi lah, kita niat salat tahajud, bisik di telinga kita, Pak. Hai, ni sembahyang tahajud di malam supaya mengat jiwa, bertenang jiwa, bisikan-bisikan, Pak. Alah, hai tak ada perumun Pak. Hai tak ada perumun, Pak. Nyan. Apabila ini niat yang pertama ini tidak diberikan pahala, tidak diberikan sanksi oleh Allah. Kenapa? Karena hanya hadisun nafsi saja. Satu. Yang kedua, ini namanya muyulun nafsi, kecenderungan jiwa. Jiwa kita cenderung untuk salat tahajud nanti malam. Sang mangat dah sembahyang tahajud. Nyan, Pak. Itu baru niat saja, niat yang kedua, muyul, Pak, kecenderungan. Ketika kita meninggal dunia, pada waktu itu tidak diperhitungkan oleh Allah. Kenapa? Karena niatnya masih level kedua, muyulun nafsi. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga namanya i'tiqadun nafsi. Jiwa ini yakin betul, nyo untuk malam lun sembahyang tahajud lun. Nyan, Pak. Saya nanti malam salat tahajud. Apapun yang terjadi saya insya-Allah akan salat tahajud. Rupanya meninggal dunia nih, Pak. Ketika dia meninggal dunia, pahala sudah ada sama dia. Kenapa? Karena dia sudah masuk level yang ketiga, i'tiqadun nafsi. Walaupun belum sempat dia lakukan salat tahajud itu, dia sudah meninggal dunia. Yang keempat, al-azmu 'alal fi'li. Ini lebih kuat lagi, Pak. Ini nanti malam saya akan salat tahajud. Sajadah kagak bersiap. Sajadah ini wudu kana, mendung kana, Pak. Atau akan berpuasa. Saya akan puasa sunnah nanti malam. Nasi sudah ada, lauk sudah ada. Tiba-tiba meninggal dunia. Ini bagaimana posisi dia? Dia sudah diberikan pahala oleh Allah. Kenapa? Karena niatnya sudah masuk level keempat, al-azmu 'alal fi'li. Kalau dia meninggal, pahala puasa sudah ada sama dia. Maka haji katanya ketika ingin taik haji, Pak, umatnya haji dah daftar haji, haji po umrah. Ya, apa? Petajak haji, petajak umrah. Lebih bagus daftar haji dulu. Setelah itu baru pergi umrah. Jangan duit, hai apakah nak daftar haji? Kenapa tidak daftar haji? Hai kalau daftar umrah ni 5 juta yang banyak. Padahal daftar haji itu pertama sekali kan 25 juta ya, Pak. Setelah itu tahun selanjutnya hai nak KB pengen, Pak. Ya, berarti bermasalah dia, Pak. Artinya daftar haji dulu ya. Walaupun masa tunggunya sampai berapa puluh tahun. Nyomu dan na yang umur 70, na yang umur 80. Ketika daftar haji, yang kita tambah juga 80 tambah 50. 30. Mungkin dah haji 30 ya, Pak. Kalau seandainya umur sudah 80, niat saja kita, Pak. Al-azmu 'alal fi'li. Saya akan naik haji ya Allah. Ya, Pak. Daftar terus 25 juta, Pak. Kalau kita sudah masuk level ketiga atau keempat, tiba-tiba kita meninggal dunia, haji kita sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang terjadi pada Abdullah Al-Mubarak. Dia sudah mempersiapkan duitnya. Beliau tinggal di Yaman. Hadis cerita ini tidak asing, Pak. Tidak asing di dalam kajian-kajian tasawuf, itu tidak asing. Jadi Abdullah Al-Mubarak dia mengumpulkan duit sampai puluhan tahun. Dia itu tukang sol sepatu. Secara logika nak mungkin haji, Pak. Ge ke Bahpeng, Pak, untuk bisa naik haji. Yaman dan Mekah itu kan lumayan jauh juga, Pak. Dari Ino tajak gede Medan kan jauh sih. Menyohana peng kan mungkin. Ibadah itu kan perlu duit juga, ya, Pak. Jadi dia kumpulkan duit. Ketika sudah terkumpul, dia senangnya luar biasa, Abdullah Al-Mubarak. Jadi waktu itu saya akan berangkat haji besok, ya, kata dia. Rupanya istrinya sedang mengandung. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, kamu boleh pergi haji, tetapi ada satu permohonanku. Saya mencium bau di tetangga kita itu ada kuah yang saya senang dengan kuah itu. Tolong bawa saya satu mangkok saja, ya, Pak. Akhirnya Abdullah Al-Mubarak dia pergi ke tetangganya. Ketika sampai ke tetangganya, Abdullah Al-Mubarak meminta kepada tetangganya satu mangkok saja. Apa kata tetangganya? Ini haram untuk kamu, halal untukku. Untuk kamu haram ini, untukku halal. Abdullah Al-Mubarak merasa heran. Kok untuk saya haram, untuk kamu halal? Ya. Maka itulah mungkar tadi, Pak. Kita lihat dulu mungkarnya bagaimana. Tidak boleh mungkar apa? Harus mungkar ma'angkarahu lil jami. Kemudian ma'ittafaqa bihi al-ulama, yang disepakati oleh ulama. Yang haram, kadang-kadang haram untuk si fulan, kadang-kadang tidak haram untuk si fulan. Apa itu, Pak?
Rupanya pemuda ini mengatakan begini, anak saya sudah lapar berapa hari yang lalu, kemudian saya tidak tahu mau cari apa, akhirnya ketemu bangkai. Di jalan saya dapat bangkai ini halal untuk saya. Kenapa? Saya tidak ada makanan apa-apa lagi. Ini suatu hal yang mudarat, tetapi tidak boleh untukmu, haram untukmu, kamu tidak boleh makan bangkai ini. Aje uhate ma, Allah dua para uhate. Dia langsung pulang ke rumah, dia langsung mengambil duit hajinya tadi, dia ambil, dia serahkan kepada orang tadi. Dia katakan kepada istrinya, wahai istriku, sang hana jadeh haji. Kenapa kata istrinya? Ada hal yang lebih penting daripada haji itu. Apa? Masa saya berangkat haji, tetangga saya kelaparan, sudah 3 hari dia tidak makan. Maka ada dalam satu fikih, namanya fikih aulawiyat. Itu yang dikarang oleh Dr. Yusuf Qardawi. Kita bisa memilikinya juga, atau secara online bisa kita ini kan. Tapi judulnya sudah diterjemahkan ya, fikih prioritasnya nih Pak. Judulnya fikih prioritas. Kita bisa mendapatkannya secara online ini Pak. Di situ diungkapkan oleh Yusuf Qardawi, kalau kamu dihadapkan nyo berangkat haji atau ini, lihat dulu prioritasnya apa. Apakah kamu sudah berangkat haji? Sudah, berarti prioritaskan yang kedua. Nyo haji dah berangkat, anak tetangga sengsara ya Pak. Anak mau pengen kuliah, anak mau part ya Pak. Jadi baik berangkat le haji save figo ya Pak. Maka bayarlah uang kuliah anak, bayarlah ini, bayarlah itu, sekolahkanlah anakmu dulu ya. Ini fikih prioritas namanya. Ini kalau niat itu masuk ke dalam level ketiga dan keempat. Makanya selalu dalam melakukan sesuatu pasanglah level 3 dan 4. Walaupun ini termasuk fa illam yastati fa biqalbi. Perhatikan baik-baik yang terakhir. Wa dzalika adhaful iman. Ini adalah, ya ini kita jangan salah ini. Di dalam terjemahan diterjemahkan, itulah selemah-lemah iman. Sebenarnya bukan lemah iman. Imam Sawi Imam An-Nawawi mengatakan yang dimaksudkan adhaful iman, adna iman. Ya, nampak. Adna itu apa? Iman yang martabatnya rendah dibandingkan yang lain. Bukan selemah ya. Dia beda fikir orang lain na tidronya hai tengku bakah lana cegah ya hai lun cegah. Hai pekan hanani hai lun pekah balun ni ba. I pekah bai te nak lulun ya waknya ba. Maka lun benci mentang dah jauh idanya, berarti dron iman lemah tak iman don. Tak bisa kita mengatakan begitu. Yang dimaksudkan ada adhaful iman adalah adna iman. Karena iman itu banyak, iman itu banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, al-imanu syu'bah. Iman itu banyak sekali, iman itu banyak sekali. Jangan kita melihat iman itu dari satu sudut saja. Iman itu banyak, kata Rasulullah SAW. Iman yang paling tinggi derajatnya ayaqula la ilaha illallah. Berarti keimanan orang itu benar ya Pak. Ya, Pak. Ini seperti Abu Bakar As-Siddiq ketika terjadi sebuah peperangan Pak. Ada musuh, ketika itu mau dibunuh oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mau dibunuh, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, karena dia tahu kalau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau cukup dengan la ilaha illallah saja, maka dia itu haram darahnya. Tapi Abu Bakar tidak hanai permohon Pak, langsung dia bunuh. Berita ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memanggil Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, apakah kamu sudah membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah? Benar ya Rasulullah, cuma dia sebagai tameng saja ya Rasulullah, sebagai tameng supaya saya tidak membunuh dia. Rasulullah makin marah lagi Pak. Ataqtulu man qala la ilaha illallah, kamu sudah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dia jawab lagi ya Rasulullah, dijawab lagi Rasulullah, kamu sudah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nyata. Maka dia orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang saudara kita nyawabnya, saudara kita itu Pak, dia salat di tempat yang sama, sujud di tempat yang sama di masjid. Hana ya sujud pada tempat sujud kau Pak, di gereja hana ya Pak. Dia juga membayar zakat. Maka Rasulullah mengatakan haram darahnya, kata Rasulullah. Nyo tajak katanya dah pegang halu darah kelompok je. Halu darah kelompok. Bagaimana halu darah Pak? Itu saudara kita Pak. Masalah dia nanti ni pemahaman terserah dia Pak. Yang jelas Rasulullah mengatakan yang sujud di masjid, yang membayar zakat itu haram darahnya, tidak boleh kita tumpahkan darah pada dia. Jadi makanya Rasulullah mengatakan
iman yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Walaupun dia tidak salat nih, Pak. Walaupun dia tidak salat, dia sudah beriman. Makanya seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk ke dalam surga. Itu jangan salah, yang baik salah katanya. Dia nak tidur orang gedung dah la ilaha illallah. Katanya nengku hana semayang, hana cukup la ilaha illallah mentah. Rasulullah ke pegah la ilaha illallah dalam surga. La ilaha illallah. Habis kita mecu duduk la ilaha illallah. Maka nengku bah kita mau dalam surga. Semayang hana berlai. Rasulullah ke pegah man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Masuk dalam surga. Betul masuk ke dalam surga setelah dibakar dulu di neraka nya, Mbak. Katanya Mbak urutnya ditembak itu dalam neraka ile. Oh jin nyucih na buku, baik semayang tadi. La ilaha illallah mentang nya, Mbak. Maka la ilaha illallah itu kunci untuk masuk ke dalam surga. Menyuhanah je dia mau, Mbak. Kenapa dia tidak ada iman sedikit pun, kecuali nanti diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti begini. Makanya jangan salah paham terhadap hadis dan lain sebagainya. Kita lihat dulu munasabahnya apa. Ada sebuah hadis yang mengatakan seorang wanita ahli ibadah masuk ke dalam neraka gara-gara kucingnya. Maka jika seorang yang memahami umahai lublara mi'ong kita neraka. Bahkan hadis itu menyebutkan seorang wanita dia masuk ke dalam neraka gara-gara kucing. Kita lihat dulu kenapa itu, Pak. Yang kedua, seorang pelacur masuk ke dalam surga gara-gara memberikan minum anjing. Seorang jamaah mendatangi saya, Ustaz, yang payah tepat hadisnya, baik tempat didengar oleh pelacur. Kalau hadis ini didengar oleh pelacur-pelacur ini, maka pelacur akan mencari anjing. Imita ada saya menaceh, mahana le ada saya menaceh. Jadi kalau hoka saya kecok oleh pelacur. Untuk apa? Untuk diberikan minum supaya dia bisa masuk ke dalam surga. Kita harus lihat dulu hadis ini. Bagaimana konteks hadis ini? Rupanya hadis ini ketika pelacur itu melihat ada seekor anjing yang kehausan, dia juga haus. Dia turun untuk minum air dan dia ambil air dengan sepatu dia berikan minum untuk anjing tersebut. Fasyakarallah, anjing itu bersyukur kepada Allah akibat wanita ini dan dia berdoa kepada Allah. Gara-gara wasilah doanya kepada Allah, wanita ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan wanita ini masuk ke dalam surga adalah taubatnya, bukan memberikan minum. Memberikan minum adalah wasilah saja. Ya, Pak. Itu wasilah saja, Pak. Maka taubatnya, akibat taubat, kenapa taubat? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Rahmat Allah datang kepada dia. Kenapa datang? Karena dia bertaubat. Jadi makanya kaitannya ke situ, bukan berarti ajak minta saya, Pak. Minta saya je saya bukan je bil juga nyuhalah ni teman surga, itu keliru, maknya. Makanya kalau dalam kajian tasawuf itu hati-hati dengan binatang. Hati-hati bagaimana? Kalau kita berbuat baik dengan binatang bisa saja dia mendoakan kita, Pak. Kalau kita berbuat jahat dengan binatang bisa saja dia mendoakan macam-macam kepada kita, Pak. Dia berdoa dan mohon kepada Allah. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya. 1 menit lagi, Pak. Ini sudah jam 6:30 lewat. Rasulullah mengatakan fa'adnaha, yang paling rendah itu apa? Imatatul adza anit tariq. Memindahkan duri dari jalan itu iman juga, ya, Pak. Maka kalau kita nak sanggup berbuat yang lain, nyuhan sanggup. Kita buat ini nak sanggup, pindahkan saja duri di jalan. Oh nalabang pindah nyan karena pahala ni, Pak. Ya. Ini maknanya apa? Serendah-rendah iman kata Rasulullah. Serendah-rendah iman. Ini termasuk juga adhaful iman, ini adna iman. Kita membenci itu dengan hati, Pak. Bagaimana cara membenci dengan hati? Ya. Apakah kita benci saja? Orang main judi samping, Pak. Lun benci tapi kalau nanya, Pak, oh masa menang dah nanya, Pak. So menang tu, ya, Pak. Belum benci juga, tapi kalau nanya, Pak. Ketika orang ghibah orang lain keung kegok, Pak. Lun benci keung kegok. Datanya sambungan cerita baru kibannya. Sambungan cerita baru nanya, Pak. Hakiban ghibah barole menyebut. Yang dimasukkan benci di sini termasuk Imam Nawawi, Pak, Syekh Utsaimin, termasuk di situ juga beberapa penafsir termasuk Imam Al-Ghazali. Yang dimaksudkan benci dengan hati antakrah bil qalbi wa tanfiru minhu. Kalian beranjak dari tempat itu, jangan duduk di situ. Ya, itu kalau benci. Kita melihat maksiat kita benci, tak bisa kita cegah dengan mulut, tak bisa dengan tangan, tak ada jabatan dan lain sebagainya. Kita benci dengan hati,
kalau itu adalah perbuatan mungkar dan kita langsung pergi dari tempat itu, nyo baru nanti adenal iman, itu baru namanya melakukan dengan hati. Saya rasa cukup sekian. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Makna oleh Muslim, kita akan jumpai hadis ini di dalam Sahih Muslim. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.